Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kembali hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia di ASEAN. Hak Asasi Manusia dan ASEAN. Piagam ASEAN memberikan harapan baru bagi perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. Salah satu inovasi yang terkandung dalam piagam ASEAN adalah ketentuan yang mengatur pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia. Peraturan mengenai pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia terkandung dalam pembukaan, tujuan, prinsip, dan pasal 14 Piagam ASEAN. ASEAN akhirnya mencatat sejarah baru dalam upaya untuk mempromosikan atau mengembangkan dan melindungi hak asasi manusia dengan menandatangani kerangka acuan Tour of ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR sebagai pelaksana KTT 15 ASEAN yang akan diadakan di Hua Hin, Thailand. Namun pembentukan AICHR tidak atau belum sempurna. Ada sejumlah kelemahan dan tantangan yang harus diselesaikan oleh negara-negara ASEAN, khususnya pada penguatan mandat dan fungsi AICHR tentang perlindungan hak asasi manusia. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN yang berperan sebagai badan konsultasi dan bersifat advisory atau memberi nasihat. Selain itu, AICHR juga merupakan institusi penaung HAM di ASEAN dengan tanggung jawab secara umum adalah untuk pemajuan dan perlindungan HAM di wilayah ASEAN. Pembentukan AICHR berdasarkan ASEAN Charter atau Piagam ASEAN yang diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN pada 15 Desember 2008. Di mana salah satu mandat pada piagam tersebut adalah membentuk sebuah badan HAM ASEAN. Sebelum diresmikan, Tour AICHR diadopsi di KTT ASEAN ke-14 di Phuket, Thailand pada tanggal 20 Juli 2009. Kemudian, pada KTT ASEAN ke-15 tanggal 3 Oktober 2009, barulah AICHR diresmikan. Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN. ASEAN Charter atau Piagam ASEAN diratifikasi oleh 10 negara yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada 15 Desember 2008. Ini menjadi landasan konstitusional dari terbentuknya Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN. Piagam tersebut Pasal 14 memerintahkan kepada ASEAN, dalam hal ini Menteri Luar Negeri ASEAN, untuk membentuk sebuah badan HAM ASEAN tersebut. Sebelum diresmikan, kerangka acuan Terms of Reference Tour AICHR diadopsi di KTT ASEAN ke-14 di Phuket, Thailand pada tanggal 20 Juli 2009. Akhirnya, bulan Oktober AICHR diresmikan pada saat KTT ASEAN ke-15 tanggal 23 Oktober 2009 di Hua Hin, Thailand. Tujuan, mandat, dan fungsi AICHR adalah sebagai berikut. Yang pertama, memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental dari rakyat ASEAN. Yang kedua, menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat, dan makmur. Ketiga, memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN. Keempat, memajukan HAM dalam konteks regional dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional. Kelima, meningkatkan kerjasama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional. Keenam, menjunjung tinggi standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal HAM, Program Aksi, dan Deklarasi Wina dan instrumen HAM internasional di mana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak. Di dalam Tour AICHR, Pasal 4
Terdapat 14 mandat dan fungsi AICHR yang diringkas sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan HAM. Kedua, mengembangkan deklarasi HAM ASEAN. Ketiga, meningkatkan kesadaran publik terhadap HAM. Keempat, memajukan peningkatan kemampuan demi pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian HAM. Kelima, mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi instrumen HAM. Keenam, memajukan pelaksanaan instrumen-instrumen ASEAN. Ketujuh, memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis terhadap masalah-masalah HAM. Delapan, melakukan dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lain. Kesembilan, berkonsultasi dengan institusi nasional, regional, dan internasional. Kesepuluh, mendapatkan informasi dan negara-negara anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan HAM. Ke-11, mengupayakan pendekatan dan posisi bernama tentang persoalan HAM yang menjadi kepentingan ASEAN. Ke-12, menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik HAM di ASEAN. Ke-13, menyerahkan laporan tahunan kegiatan atau laporan lain yang diperlukan pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Dan yang terakhir, menjalankan tugas lain yang mungkin diberikan oleh pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Dalam TOR dinyatakan bahwa tujuan dari AICHR adalah mempromosikan HAM dan hak-hak dasar dari warga ASEAN dalam konteks regional dengan mempertimbangkan keunikan dan saling menghormati atas perbedaan latar belakang sejarah, budaya, dan agama, serta memperhatikan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Berdasarkan praktek, terdapat prinsip yang menjadi rujukan AICHR yaitu ASEAN-Way. ASEAN-Way adalah praktek bagaimana ASEAN melaksanakan kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN. Doktrin sentral dari ASEAN-Way adalah kemerdekaan, kedaulatan, kesejajaran, integritas wilayah, dan identitas kebangsaan dari seluruh negara-negara anggota ASEAN. Tidak campur tangan dengan urusan dalam negeri. Penghormatan terhadap hak setiap negara anggota ASEAN yang bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan, serta penghormatan atas perbedaan budaya, bahasa, dan agama dari warga ASEAN dengan memperhatikan persamaan nilai dalam semangat perbedaan dan persatuan. Secara singkat, ASEAN-Way adalah kerjasama melalui saling pengertian secara informal yang menekankan kewajiban tanpa keterikatan berdasarkan hukum di antara negara-negara ASEAN. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.